Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 akan memulai podcast di mana di sini akan membahas mengenai manajemen kompensasi. Nah, sebelumnya itu perkenalkan terlebih dahulu di sini dengan saya sendiri Indira Puspasari dan di sini juga ada rekan saya yaitu Antika Sari. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama nih kita untuk memulai aja mengenai manajemen kompensasi. Nah, langsung aja ya. Pertama itu yang ingin saya tanyakan, coba Saudari Antika Sari untuk menguraikan pentingnya peran kompensasi bagi karyawan dan perusahaan itu seperti apa? Oke, untuk perannya sendiri itu bagi karyawan kompensasi jadi sangat penting ya, karena akan dipergunakan oleh karyawan itu beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, besarnya kompensasi ini juga merupakan status atau pengakuan dan juga tingkat pemenuhan kebutuhan, yang di mana semakin tinggi kompensasi, statusnya semakin baik dan juga jabatannya semakin tinggi. Nah, bagi perusahaan, kompensasi ini adalah biaya. Nah, maka mereka akan mengharapkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang maksimal dari nilai prestasi kerja karyawan sekurang-kurangnya sama dengan kompensasi yang dibayarkan. Seperti itu. Oke, baiklah. Berarti pada intinya bagi karyawan kompensasi itu sendiri penting ya. Nah, sebaliknya juga bagi perusahaan kompensasi itu merupakan biaya. Oke, baiklah langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk Saudari Antika Sari mungkin bisa untuk menyebutkan beberapa definisi balas jasa atau kompensasi ini. Oke, kompensasi itu menurut saya adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan kontribusi mereka pada perusahaan. Nah, kompensasi ini juga adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan juga pikiran mereka demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kompensasi ini juga adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan ataupun organisasi seperti itu. Oke, baiklah pada intinya itu kan kompensasi itu sesuatu yang diterima karyawan seperti kayak bahasanya itu seperti kayak gaji ya atau imbalan dari kontribusi mereka pada perusahaan tadi. Nah, kan tadi udah tuh definisi dari kompensasi terus perannya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu apa saja sih asas pemberian kompensasi? Oke, untuk asas pemberian kompensasi itu sendiri terdiri dari tiga. Nah, yang pertama itu asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja mereka masing-masing, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan, dan juga memenuhi persyaratan internal konsisten. Nah, jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Nah, lalu yang kedua itu asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan ini dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Nah, ideal ini diukur tolak ukurnya itu ada layak itu adalah relatif penetapannya besarnya. Lalu yang ketiga itu kompensasi berdasarkan pada batas upah minimum pemerintah dan juga eksternal konsisten yang berlaku. Nah, harus dinamis menyesuaikan dengan perkembangan. Seperti itu. Oke, baiklah terima kasih kepada Saudari Antika. Berarti pada intinya asas pemberian kompensasi itu terdapat tiga ya. Yang pertama itu ada asas adil, yang kedua ada asas layak dan wajar, dan yang ketiga itu ada kompensasi berdasarkan pada batas upah minimum pemerintahnya. Selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan, bisa nggak Saudari Antika Sari untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan internal dan eksternal dari konsistensi yang udah disebutkan tadi? Oke, untuk perbedaan dari internal dan eksternal konsisten itu, konsisten internal itu berkaitan dengan pengajian relatif di antara bagian-bagian dalam organisasi. Nah, sedangkan konsisten eksternal itu berkaitan dengan tingkat relatif struktur pengajian dalam suatu organisasi dibanding dengan struktur pengajian yang berlaku di luar organisasi. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan mengenai kompensasi itu kan ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, mungkin boleh nih untuk Saudari Antikesari menjelaskan mengenai kompensasi langsung itu seperti apa dan tidak langsung itu seperti apa. Oke, nah untuk kompensasi langsung itu
adalah suatu pemberian balas jasa berupa uang yang langsung diberikan kepada pekerja yang berupa gaji, upah, dan juga upah insentif. Nah, sedangkan kompensasi tidak langsung itu adalah balas jasa yang tidak selalu diberikan langsung dalam bentuk uang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja berupa proteksi asuransi, dan fasilitas lainnya. Oke, berarti dapat disimpulkan nih bahwasannya kompensasi langsung itu berupa uang yang dimana itu bisa saja seperti gaji, upah, dan upah intensif. Nah, selanjutnya itu untuk yang tidak langsung itu bisa berupa proteksi asuransi, cuti, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya langsung aja ke faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi itu sendiri. Oke, nah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi itu ada banyak ya. Yang pertama itu bisa saya sebutkan penawaran dan juga permintaan tenaga kerja. Nah, lalu ada juga kemampuan dan kesediaan perusahaan, lalu serikat buruh atau organisasi, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya, dan juga biaya hidup atau cost of living-nya, jabatan karyawan, pendidikan dan juga pengalaman karyawan, dan juga yang terakhir itu ada kondisi perekonomian nasional, jenis dan juga sifat pekerjaannya. Oke, baiklah, terima kasih. Berarti tadi kan faktor-faktornya mungkin bisa saya sebutkan ulang. Yang pertama itu ada penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan kesediaan perusahaannya, serikat buruh atau organisasi, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang, selanjutnya biaya hidup, posisi jabatan karyawan, pendidikan atau pengalaman karyawan itu sendiri, dan kondisi perekonomiannya. Selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan lagi kepada Saudari Antikasari itu mengenai bisa nggak nih Saudari Antikasari untuk menyebutkan dan menjelaskan satu persatu sistem-sistem yang terdapat di kompensasi itu sendiri. Baik, bentar ya. Nah, untuk satu persatu sistem kompensasi ini, itu yang pertama itu waktu dalam sistem waktu ya. Nah, besarnya kompensasi ini ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulanan. Nah, kelebihan sistem ini adalah administrasi pengupahan mudah dan juga besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Nah, kelemahan pada sistem ini ialah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian. Lalu yang kedua itu sistem hasil. Nah, besarnya kompensasi ini ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, juga kilogram. Nah, kelebihan pada sistem ini adalah karyawan yang bekerja sungguh-sungguh akan memperoleh hasil yang lebih besar. Nah, tapi ada kelemahan dalam sistem ini, yaitu kualitas barang yang dihasilkan dapat kurang baik dan juga karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil sehingga kurang manusiawi lah ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada sistem borong. Sistem borong ini adalah suatu cara pengupahan yang penetapannya besarnya di jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan juga lama mengerjakannya. Nah, dalam sistem ini, besarnya balas jasa tergantung atas kecermatan kalkulasi pekerja. Oke, baiklah. Mungkin tadi jawabannya dapat disimpulkan ya, bahwasannya sistem kompensasi itu ada tiga. Yang pertama itu ada sistem waktu, di mana itu berdasarkan seperti jam, minggu, atau bulan. Nah, selanjutnya itu sistem hasil dalam sistem hasil ini sendiri, itu kompensasinya itu bisa dari kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Nah, kalau yang untuk yang ketiga itu sistem borongan, di mana suatu cara pengupahannya yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Nah, mungkin nih untuk pertanyaan yang terakhir buat Saudari Antika Sari, bisa disebutkan nih apa saja dasar dari pembayaran kompensasi itu sendiri. Oke, menarik banget ya pertanyaan dari Mbak ini. Nah, dasar pembayaran dari kompensasi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu penawaran dan juga permintaan tenaga kerja. Lalu yang kedua itu ada kemampuan dan kesediaan perusahaan dan juga ada serikat buruh dan organisasi karyawan. Lalu yang keempat itu ada produktivitas kerja karyawan. Lalu yang kelima, pemerintah dengan undang. Nah, keenam itu ada biaya hidup atau cost living, undang-undang dan juga kepresnya. Lalu ada posisi jabatan karyawan, pendidikan dan juga pengalaman karyawan. Lalu ada kondisi perekonomian nasional dan juga yang terakhir itu ada jenis dan juga sifat pekerja. Oke.
Baiklah, berarti terima kasih untuk Saudara Antikasari. Bahwasannya tadi kan udah disebutkan tuh dasar dari pemberian kompensasi itu terdapat ada 10. Yang pertama itu ada penawaran, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh dan organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan itu sendiri, pemerintah dengan undang-undangan. Selanjutnya itu biaya hidup, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalamannya, kondisi perekonomian, dan jenis dan sifat pekerjaannya. Mungkin itulah pertanyaan yang bisa saya sampaikan ke Antikasari. Untuk sesi pertama ini mungkin saya ucapkan terima kasih ya untuk saudari Antikasari. Oke, langsung saja kita beralih ke part kedua. Ada saya sebagai moderator Antikasari dan juga narasumber kita, Indira Puspasari. Oke, langsung saja ya, Saudari Indira, yang ingin saya tanyakan kepada saudari itu, mengapa kompensasi itu penting bagi karyawan? Bisa tolong Saudari Indira jelaskan? Oke, kompensasi itu penting bagi karyawan karena besar kompensasi itu sendiri merupakan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Nah, di mana besar kecilnya kompensasi itu dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Nah, kompensasi itu pun juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari karyawan tersebut. Oke, berarti kompensasi itu sangat penting ya bagi karyawan, karena merupakan ukuran nilai kerja karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu bagaimana korelasi tingkat kompensasi dengan moral kerja karyawan? Bisa tolong dijelaskan? Oke, kalau untuk bagaimana korelasi tingkat kompensasi dengan moral kerja karyawan, dengan pemberian kompensasi atau balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sehingga semakin tinggi kompensasi, akan semakin tinggi pula moral kerja karyawan, karena mempunyai motivasi atau semangat baru. Oke, berarti semakin tinggi kompensasi itu semakin tinggi lah ya moral karyawan karena mempunyai motivasi atau semangat baru. Iya, Oke, betul. nah selain itu yang ingin saya tanyakan kepada saudari Indira itu, tolong jelaskan dong pengertian dari kepuasan kompensasi itu. Baiklah, kalau untuk pengertian dari kepuasan kompensasi itu sendiri dapat kita petik ya bahwasannya itu kepuasan kompensasi itu adalah total dari perasaan positif individu terhadap bayaran yang mereka terima, di mana bayaran yang diterima melebihi dengan yang diharapkan oleh individu tersebut. Berarti bayaran yang diterima itu melebihi harapan yang dilakukan oleh individu tersebut ya. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan lagi itu kepada saudari Indira, kenapa tingkat kompensasi itu ikut mempengaruhi prestasi kerja? Bisa tolong dijelaskan? Oke, tingkat kompensasi ikut mempengaruhi prestasi kerja itu kan karena semakin tinggi tingkat kompensasi atau bahasanya itu seperti makin tinggi gaji, maka karyawan akan memperoleh kepuasan kompensasi yang juga lebih tinggi dan semakin termotivasi untuk berprestasi karena jerih payahnya dihargai. Oke, tadi kan udah dijelaskan secara rinci banget ya sama saudari Indira mengenai kepuasan dari kompensasi, tingkat kepuasan itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya itu apa sih tujuan dari pemberian kompensasi itu bagi suatu perusahaan? Apakah ada tujuan lainnya? Ya, tujuannya itu pasti ada dan banyak. Nah, tujuan pemberian kompensasi bagi perusahaan itu sendiri, yang pertama tuh ikatan kerjasama, di mana dengan pemberian kompensasi terjalin ikatan kerjasama formal antara atasan dengan karyawan. Nah, selanjutnya itu kepuasan kerja, di mana dengan balas jasa ini, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya itu sendiri. Nah, selanjutnya pengadaan efektif jika program kompensasi ditetapkan cukup besar. Nah, pengadaan karyawan yang kualifil untuk perusahaan akan lebih mudah. Nah, selanjutnya itu motivasi, di mana jika mendapat kompensasi atau balas jasa yang diberikan cukup besar, pengadaan karyawan yang kualifil untuk perusahaan akan lebih mudah. Selanjutnya itu stabilitas karyawan dengan pemberian kompensasi atas prinsip adil dan layak, serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Nah, selanjutnya disiplin dengan pemberian balas jasa, maka disiplin karyawan semakin baik karena mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.
Selanjutnya itu pengaruh serikat buruh, di mana dengan pemberian kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu dilihat dari pengaruh pemerintah. Nah, jadi jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Oke, banyak banget ya ternyata tujuan dari pemberian kompensasi ini bagi suatu perusahaan. Seperti yang Saudari Indira jelaskan tadi, ada ikatan kerjasama, kepuasan kerja, motivasi, disiplin dengan pemberian balas jasa, dan juga ada pengaruh dari pemerintahan. Oke, nah selanjutnya ini saya tanyakan itu, apakah menurut Saudari Indira prestasi kerja selalu dipengaruhi besarnya tingkat kompensasi? Bisa tolong berikan juga alasan-alasannya. Oh, baiklah, sebentar. Mungkin untuk pendapat saya mengenai prestasi kerja selalu dipengaruhi besarnya tingkat kompensasi. Menurut saya itu sendiri, prestasi kerja tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat kompensasi. Nah, di mana banyak faktor yang mempengaruhi prestasi kerja seorang karyawan. Ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, salah satu contoh faktor internal itu sendiri adalah motivasi kerja. Nah, karyawan yang memiliki motivasi dalam bekerja cenderung akan mendapatkan prestasi dalam pekerjaannya. Nah, selain itu, sedangkan semakin besar tingkat kompensasi yang didapat seorang karyawan, maka motivasi untuk mengejar prestasi kerja juga semakin besar. Oke, berarti banyak ya faktor yang mempengaruhi seorang karyawan itu. Seperti yang Saudari Indra jelaskan tadi, seperti adanya faktor internal, yaitu motivasi kerja. Nah, selanjutnya yang ini saya tanyakan itu, eh, tolong dong jelaskan model tunggal dan juga model jamak dari kompensasi. Nah, manakah yang lebih baik digunakan dalam model jamak untuk menentukan balas jasa? Baiklah, kalau untuk model tunggal itu adalah metode untuk menentukan balas jasa yang hanya didasarkan ijazah atau pendidikan formal yang terakhir ditamatkan oleh karyawan tanpa memperhatikan faktor yang lainnya. Nah, sedangkan kalau model jama itu adalah suatu metode untuk memberikan balas jasa kepada karyawan dengan memperhatikan banyak faktor selain pendidikan formal, pendidikan non formal, sampai pada kondisi atau keadaan keluarga. Nah, menurut saya juga lebih baik digunakan untuk menentukan besaran balas jasa adalah model tunggal, di mana bila menggunakan model tersebut akan lebih objektif dan memiliki standar tersendiri. Oke, berarti kalau kita menggunakan model tunggal itu metode untuk menentukan balas jasa itu hanya didasarkan pada ijazah ya. Lalu kalau model jamak itu suatu metode untuk memberikan balas jasa kepada karyawan dengan Oke, karyawan yang hanya menikmati kepuasan kompensasi tanpa terus mengembangkan diri lagi akan bermalas-malasan. Hah? Oke, langsung saja ya ke pertanyaan terakhir. Nah, bagaimana sih
Perilaku seorang karyawan yang hanya menikmati kepuasan kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan tersebut. Bisa tolong Saudari Indira jelaskan? Baiklah, karyawan yang hanya menikmati kepuasan kompensasi tanpa terus mengembangkan diri lagi akan bermalas-malasan sehingga akan stuck di posisi yang sama, prestasi tetap tidak berkembang karena seharusnya karyawan harus mengembangkan potensinya untuk masa depan yang bagus ya. Oke, berarti karyawan tersebut harus mengembangkan potensinya untuk masa depan yang lebih cerah ya. Oke, terima kasih Saudari Indira telah menjawab pertanyaan saya di bagian part 2 ini. Oke, sama. Mungkin baiklah itu saja sesi tanya jawab dari kelompok 6. Saya Indira Puspasari dan Antika Sari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tanya jawab kami dan video kami ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.